kula tau ngaji karo wong tua. Wong tua wis umure swidak punjul. Fatihah niku sesasi rung rampung. Lho nggih. Ya ku saiki bener, sesuk baleni meneh. Saiki bener sesuk baleni meneh. Dadi nek ana sing ora maca usul ifadatur ya ora apa-apa, ngono ya digedhe-gedheke. Wong niat kuwi ning jerone saiki itu masih di luar sholat. Baca usoli itu masih di luar sholat, karena namanya sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkani sholati. Faslun ay hadha faslun taiki kono pasal swiji fi arkani sholati dalam nerangake pira-pira rukune salat. Wa arkanu sholati utai pira-pira rukune salat iku sama niata asara ana 18 apane ruknan rukune. Rupane 18 an-niyatu suci niat wal qiyamu lan nomor loro ngadeg ma'al qudrati ing dalam sartane kuwasa wa takbiratul ikhrami lan takbiratul ikhram wa qiraatul fatihati lan maca fatihah wa bismillahirrahmanirrahim utawi bismillahirrahmanirrahim iku ayatun ayat minha saking Fatihah. Wa ruku'u lan ruku' wa tumakninatu lan tumakninah wa raf'u lan tangi wa tumakninatu lan tumakninah fi ing dalem ruku' wa raf'u lan tangi saka ruku' wal i'tidal lan i'tidal wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalem i'tidal wa sujudu lan sujud wa tumakninatu lan tumakninah fihi ing dalam sujud
Wal julusulan lungguh bena sajdatani ing dalam antarane sujud loro, bena sajdatani ing dalam antarane sujud loro. Wa tumaknina tulan tumaknina fihi ing dalam julus bena sajdataini. Wal julusulan lungguh al akhiru kang akhir ala dikang yang buhu kang mungkasi ing kang ngiring-ngiringi ing julus apa assalamu salam. Wa tasyahhudulan maca tahiyat fihi ing dalem tahiyat akhir julus akhir. Wa sholatulan maca sholawat ala nabi ing atase kanjeng nabi fi ing dalam julus akhir. Wa taslimatu lan salam al ula kang awal. Wa niyatul khuruj lan niat metu minas sholati saking salat. Wa tartibul arkani lan tertibe pira-pira rukun alama ing atase perkara zakarnahu kang nutur sapa ingsun ing Pembahasan kali ini membahas tentang masalah rukun-rukun sholat. Apa yang dinamakan rukun adalah perkara yang harus ada di dalam sholat dan merupakan bagiannya sholat. Kalau tidak ada salah satu dari perkara yang sudah disebutkan tadi, ini sholatnya tidak sah. Masuk mahiyahnya sholat, masuk dalam mahiyahnya sholat. Nah, kalau dalam sholat itu disebutkan adalah rukun, sementara kalau di dalam wudhu itu kok disebutkan itu bukan rukun, tapi kok furudul wudhu. Apa ini perbedaannya? Lorian nggih sering kira apa ya? Nang nggone furudut tayamumi, furudul wudu'i, nggih. Tapi kalau dalam sholat kok arkanus sholat. Ini kenapa? Bahwa perbedaan kenapa dalam sholat kok menggunakan rukun sementara di dalam wudhu itu menggunakan furudul wudhu. Karena kalau di dalam sholat itu tidak diperbolehkan memisah antara satu rukun dengan perkara yang lain. Misalnya bermaca Fatihah terus melaku terus berpikir ruko, lah ini tidak boleh. Akan tetapi ketika dalam wudhu itu yang disebutkan adalah furud, itu boleh. Awake dhewe bareng basuh wajah, jalan-jalan cek bar kuwi neruske basuh tangan boleh. Nah, tinggal mangan dhisik, tinggal ngomong-ngomong oleh. Mawa itu wudhu'a terus ngomong-ngomong sik bar kuwi terus masuk tangan boleh. Tapi kalau dalam sholat tidak diperkenankan, maka di sini ulama itu membedakan kok dalam itu. Tapi sebenarnya sama. Hanya ini adalah perbedaan yang nopo nggih, yang sedikit corong kalau di dalam-dalamkan itu demikian. Lebih mendalam. Hingga dalam sholat ini menggunakan kata-kata rukun sholat. Yang pertama, rukunnya sholat adalah niat. Oh maaf, rukun sholat dalam kitab ini ada 18. Yang umum itu ada 13. Ada 13. Tapi ini ada 18. Kok beda kenapa? Satu, perbedaannya
bahwa di sini menyebutkan tumak ninah di masing-masing tempatnya tumak ninah, yaitu ada 4, yaitu di i'tidal, rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Itu tempatnya tumak ninah, masing-masing disebutkan. Ditambah lagi di sini adalah ada niatul khuruj, niat keluar dari sholat, ini disebutkan. Nah, kalau yang 13 itu tidak menyebutkan niatul khuruj dan tumak ninah itu menjadi satu. Ada yang menyebutkan tumak ninah itu tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan? Karena tumak ninah itu sudah merupakan hal yang terpendam di dalam rukuk, sujud, dan sebagainya. Secara maknawi itu sudah disebutkan bahwa syarate sujud kuwi kudu tumak ninah, syarate rukuk kuwi kudu tumak ninah, sehingga tidak perlu disebutkan. Ada lagi yang menyebutkan, jadi sing nyebutke, sing umum nyebutke niku 13, teng mriki nyebutke 18. Ada yang menyebutkan 17. Kalau 17 itu mengecualikan khuruj keluar, niatul khuruj anis sholat ini tidak disebutkan. Karena dengan otomatis assalamualaikum ini sudah otomatis keluar dari sholat. Jadi tidak perlu adanya niat keluar dari sholat. Sesuk ini keterangannya sesuk. Sing niatul khuruj itu ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang menyebutkan apa itu 13, ada yang menyebutkan 14, ada yang menyebutkan 18, ada yang menyebutkan itu 17. 17. Bahkan ada yang menyebutkan 19. Nah, yang menyebutkan 19 itu menjadikan khusyuk itu sebagai rukun. Wah, awake dhewe ra mlebu iki. Nggih. Jadi rukune salat ki 19 yaitu dengan menyebutkan khusyuk. Khusyuk itu merupakan rukunnya salat. Wah, boro-boro khusyuk nggih. Niki ada yang demikian. Lah, ya kita ambil yang umum aja, ada yang 17 atau mungkin yang 13. Dan yang 13 itu niki sing umum niki 18 nggih mboten napa-napa. Kemudian dari 18 itu yang pertama adalah niat. Niat. Jadi merupakan ijma'nya umat bahwa niat itu merupakan bagian dari sholat. Di ijma' dengan landasan apa? Landasannya adalah napa nika al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara sahnya napa niku hadis awal hadis arba'in sing awal nika pripun nika? Sing al-umuru bimaqasidiha tulisan. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratu ila Allah wa rasuluhu fa hijratuhu ila Allah wa rasuluhu. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha ay imra'atin yankiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niki hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab itu bahwa innamal a'malu itu innama pakai adat. Nah, adat namanya adatul khasri. Hanya sahnya niat itu, hanya sahnya ibadah itu dengan menggunakan niat. Sahnya amal. Ai innama sihatul a'mali bin niat. Tafsirannya tengene hadis ngoten.
Sahnya amal itu dengan menggunakan niat. Jadi sahnya ibadah atau amal itu hanya dengan menggunakan niat. Nah, ibadah kemarin sudah kita sebutkan bahwa ada ibadah yang mahdoh dan garu mahdoh. Kalau mahdoh memang harus dengan niat, kalau garu mahdoh ada tidak butuh dengan niat. Dan bon kelingan ibadah mahdoh sing garu mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang tidak bisa diangan-angan artinya. Wis anane napa salat kok ana madhep, ana ruku', ana sujud, ana lungguh, itu tidak bisa diangan-angan artinya. Lain dengan ibadah gharu madhah seperti menghilangkan najis, ada kotoran kita hilangkan. Ini namanya ibadah yang gharu madhah. Tidak, ini perlu bisa diangan-angan artinya. Kenapa? Oh, ini sesuatu yang kotor sehingga dibersihkan, dan itu termasuk ibadah. Oh. Nah, dalam permasalahan dulu pernah kemarin bahwa niat itu permasalahannya ada permasalahan tegale bab wudu nih kok nggih. Tempatnya di mana, kapan waktunya, dan apa yang harus diniatkan itu kemarin sudah, tapi kita mungkin ya sudah lali sebagian. Nah, niat itu tempatnya ada di hati. Lah, terus kalau kita melafadzkan sebelum sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada ma'muma lillahi ta'ala misalkan, itu hukumnya apa? Hukumnya itu sunnah. Apa? Kenapa hukumnya sunnah? Sunnah karena kenapa? Disunahkan untuk apa? Sunahkan untuk menolong supaya lisan ini menolong hati untuk niat. Jadi liusyahida alisanu al-qalba, lisan ini nolong hati supaya bisa niat. Jadi nek ana sing ora maca usul ifadatur ya ora apa-apa, ngono ya digede-gedeke. Wong niat kuwi ning jerone saiki itu masih di luar sholat. Baca usoli itu masih di luar sholat, karena namanya sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ucapan-ucapan maupun pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan takbir. Nah, nawaitunya itu sebelum takbir apa? Sebelum dong nggih. Ya ora usah ngurung salat ora apa-apa, kalau durung salat misuh ya ora apa-apa kok. Arep salat misuh-misuh sik Allahu Akbar ya ora apa-apa. Lah iki diucapke ngono supayane apa? Oh, supayane hati madhep, betul-betul ini masuk ketika Allahu Akbar, hati sudah niat. Nah, jadi ndak usah diperpanjang itu. Dadak ono usoli barang yo ora apa-apa ngene njaba salat kok ngoten. Ora ning jero salat. Niku alasan ulama demikian. Nah, terus apa yang perlu diniatkan? Indah Syafi'iyah, ketika salat itu salat fardu, ada 3 hal yang harus diniatkan di dalam hati. Yang perlu diniatkan dalam hati, yaitu yang pertama adalah qasdul fi'li. Yang kedua adalah niatul fardiyah, dan yang ketiga adalah ta'yin. Itu bagi yang tidak jamaah. Kalau yang jamaah ditambah dengan makmun. 4. Jadi pas Allahu Akbar niki atine usolli fardhu dhuhri makmuman niku cukup. Langsung lillahi ta'ala mustaqbilal kiblati adaan niku ya dikei ra apa-apa, nek kira-kira kedawan rasa kei ngono wae. Yaitu pas Allah niki tutuk ngucape Allahu Akbar atine krentek usolli fardhu dhuhri. Itu pertama. Kalau sholatnya itu sholat sunnah, sholat sunnahnya ini sholat sunnah yang punya waktu
atau punya sebab, atau sholat sunnah mutlaqah. Kalau sholat sunnah itu sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab, itu yang wajib adalah qasdul fi'li dan ta'yin. Usolli ad-duha, yang punya waktu. Usolli qobliyatat dhuhri, sunate ra perlu dikai. Usolli ba'diyatat dhuhri, utawa nak dikai sunat usolli sunatat dhuhri ba'diyat. Ini sunat niki tidak wajib. Nah, kalau sholatnya itu sholat sunnah yang tidak punya waktu atau punya sebab, itu cukup qasdul fi'li. Sholli, niat ingsun sholat, ngono wis cukup. Tidak perlu takyin. Sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah ki piye? Ya wis pokoke anggere jenengan pengen sholat we sedina sewengi sholat sing ping 1000 rakaat wis ora apa-apa. Niku sholat sunnah mutlaqah. Sing penting aja bar asar, aja bar subuh. Nggih, aja bar asar, aja bar subuh. Nah, bar sholat asar bareng. Nah, udah, tempat sudah. Kemudian apa yang perlu diniatkan sudah. Kemudian yang selanjutnya namanya niat itu adalah qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi. Apa? Menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan melakukan pekerjaan. Nah, sholat itu adalah awalnya pekerjaannya adalah takbir. Jadi ketika membaca usolli fardod dhuhri makmuman, ini dalam lingkup ucapan Allahu Akbar, bukan sebelumnya atau sesudahnya. Ini Allahu Akbar usolli fardod dhuhri ora, artinya kok muni usolli fardod dhuhri ya ora pas, wong isbar takbir. Utawa usolli artinya usolli fardod dhuhri terus Allahu Akbar meneng wae. Ini namanya tidak bersamaan dengan takbir. Lah, saiki ngepas kene piye? Wis sing angel ngepas kene iki piye? Nah, kalau menurut Imam Ghazali dan sebagian besar ulama itu mengatakan bahwa itu iktiron, nah, atau bersamaan itu bersamaan ya kudune pas. Muni a kene muni niat ingsun utawa muni usolli bar kuwi pas pas mulai ngoten. Tapi kalau menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa ketika kita itu bersamaan itu tidak harus bersamaan plek ora ning urfi. Yo umume kuwi dianggap bareng ngono wae. Niki sing rada gampang awake dhewe ngoten iki, berarti begitu Allah ngene iki usolli arep ngepaske niki sak kangelano. Lho muni atine muni usolli kuwi ku wabot angel ya. Dadi kira-kira ki yo ya piye ya? Awalnya kan berarti takbir kan mulai usolli. Wah iki lalu ini karena kesulitan untuk ini bisa bersamaan betul, sehingga Imam Nawawi itu lebih memilih bahwa bersamaannya itu bersamaan secara urfi, dianggap umume ngono ki dianggap bareng. Ono wae. Nggih niki sing menolong untuk orang-orang wis kaya-kaya awake dhewe ngenten iki. Kaya awake dhewe. Dadi usolli ya Allahu Akbar. Nah, itu apa yang kita pelajari dalam kitab ini. Kalau mungkin ada yang orang yang berpendapat apa nggih wong tak niati saka omah aku iso niat salate. Enten sing ngoten niku. Kula ini kaget. Duh, kok ngono ya?
Aku semangkat ning masjid kan niat sholat. Aku tekan kurus penting Allahu Akbar ngono wae ora usah ono niat-niatan. Itu ada yang demikian, tapi saya tidak paham itu pendapatnya siapa kalau ora ngerti. Kalau ora ngerti ngoten mawon, penting Allahu Akbar ngono tok. Lah niate piye? Niate aku saka omah wis mangkat niat sholat. Kalau dalam melihat definisi selama saya kecil niku ya jenenge niat itu qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi, disamakan bersamaan dengan pekerjaan itu. Ya wis kono lho, wah ngono wae aku penting ora melu-melu aku ngajiku ngene ngono wae. Nggih to nggih. Nggih. Jadi udah yang diniatkan sudah. Wow. Nah imam pripun? Imam niku mboten wajib. Muni imaman lillahi ta'ala niku mboten wajib. Cuma ketika imam kok tidak mengucapkan imaman dalam niat, niki fadilah jamaah hilang. Nak makmum kudu enek makmuman. Tapi kalau imam usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala orang muni imaman sah, sholatnya tetap sah, sholatnya makmumnya juga sah, tapi imamnya ora oleh fadilah jamaah karena tidak niat sebagai imam. Dan niat imam ini tidak harus ketika di awal. Orang kudu ning awal. Ketika ning tengah-tengah kok ana wong makmum, kene terus jadi niat jadi imam, niki asal. Untuk khusus niat jadi imam. Niki tentang permasalahan niat yang harus kita laksanakan di dalam sholat. Kemudian yang kedua, bahwa yang kedua itu al-qiyamu ma'al qudratu alaihi. Rukunnya salat yang kedua itu adalah berdiri bagi orang yang mampu. Nalikane mampu itu dia harus berdiri. Lah sekarang mampu itu piye? Ya cara nak ngadeg iki wangel. Ngadeg wangel, masyakoh. Sehingga ketika dia kesulitan ketika untuk berdiri, dia boleh sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk. Kemudian rukuknya yaitu dengan jungkongke. Nah, sekiranya tidak sampai kepada sujud. Itu ketika, dan bahkan untuk sholat sunnah itu tidak harus berdiri, duduk juga boleh. Taraweh kesel, taraweh biasanya ping 20, saiki ping biasanya ping 8, ping 20, ngadeg kesel, mbek lungguh delok wong-wong yo luweh. Takoki sampean lu salate lungguh ngaji takrib kok ngono. Boleh nggih. Lumayan salat karo lungguh daripada ora salat nggih. Jadi ketika malam cara bengi tangi arep salat ngadeg kok masaku abot men ya ora keteng mbek lungguh-lungguh salate. Salat lungguh karo lungguh. Nanten. Nggih, ketika sholat boleh kita tidak harus berdiri. Tapi kalau sholat fardu itu harus berdiri. Bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya bagaimana nak orang mampu. Neng kita suka ngomong kuat pelaku ngatek ora kuat. Iki lho kadangnya. Nggih, niki nganu. Sekiranya bisa berdiri, ora ketok golek sendenan. Wah, cara gampang golek sendenan iki iki nek sendean, mun sendenan rada ngene kira-kira. Lah mulane imame ya aja suwe-suwe. Ngadeke aja suwe-suwe karena makmumnya itu ada yang tua, ada yang enek sing kira-kira ngadeg suwe kuat, ana sing mboten kuat. Ngoten.
Nggih. Nek nak ketoke nek mriki mame mriki padha ngene kula, cepet-cepet nak kene iki. Ora ono imam sing suwe ngeten. Ada. Nggih. Kemudian yang selanjutnya ada. Lah lungguhe piye? Lungguhe terserah lungguh arep piye. Arep lungguh sila oleh, lungguh ason-ason salah niku kaya lungguh asu niku nyun sewu ngeten lho, nyun sewu niki diangkat ngoten niku lho. Ngeten nah, asal mawon. Lungguh itu tidak harus duduk sebagaimana tahiyat asyir dan sebagainya. Itu yang bagi yang tidak mampu. Nah, yang paling baik itu lungguh iftiras. Lungguh iftiras itu sebagaimana ketika kita tahiyat awal. Bagaimana kita tahiyat awal. Yang selanjutnya, rukun sholat yang selanjutnya adalah takbiratul ihram. Dan ini tertentu bagi orang yang mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram. Mencapai Allahu Akbar. Kok misalnya pas ngerti bahasa Arab bahwa Ar-Rahmanu Akbar, ini tidak boleh. Utawa diwalik Akbarullah, tidak boleh. Ora oleh diwaca kok Akbarullah. Nggih cara susunan bahasa Arab boleh itu Akbarullah boleh. Maha besar Allah boleh itu. Asal susunan bahasa Arabnya boleh, tapi bahwa ini sudah wurud takbir itu Allahu Akbar, dia menggunakan Allahu Akbar. Nah bahasa Arabnya oleh mawon misalnya ganti Ar-Rahman Akbar, ini juga sebenarnya susunan bahasa Arab boleh juga. Kenapa? Bahwa Ar-Rahman itu adalah nama yang khusus bagi Allah. Ora oleh ana wong jenengi Ar-Rahman, apa meneh wong jenengi Allah. Wah namanya. Kalau boleh Abdurrahman itu boleh, Abdullah boleh. Ini orang namanya siapa? Rahman. Rahman namanya khusus bagi Allah, kalau digunakan nama orang ini tidak diperbolehkan. Wah ini ki sing apik biasanya ngono Durrahman. Gus Dur Abdurrahman Wahid ini sebenarnya ngonten enten sing modelnya Abdurrahman undangannya Maman. Wah. Nah, sekarang misalkan orang itu baru masuk Islam sehingga tidak bisa mengucapkan bahasa Arab Allahu Akbar. Ono wong mlebu Islam gian orang mampu ngucapke Allahu Akbar bahasa Arab. Bagaimana? Oh, dia boleh menerjemah lafaz Allahu Akbar entah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau mungkin bahasa yang lain. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Misalnya orang mampu, nak mampu kok aneh-aneh. Salatnya gen mudeng Allah Maha Besar. Lah, ini ya betul angsa. Ini tidak diperkenankan ketika demikian. Nak mampu lah ada. Lah, dan ini tidak boleh beralih kepada zikir yang lain. Allahu Akbar kok maca bismillahirrahmanirrahim. Mboten kenging utawa maca alhamdulillah mboten kenging. Atau subhanallah ya tidak, tetap Allahu Akbar. Nah, lah ini mun kulaturaken bacaan Allahu Akbar itu bersamaan dengan niat. Bersamaan dengan niat. Dan nah, kalau menurut Imam Nawawi niatnya itu bersamaannya itu bersamaan yang secara urfi kalau mempaturakan kalau wow. Nah, jadi niki nekake. Jadi minimal kuwi ketika niati eling awake dhewe ngadep ning Gusti Allah ngono lho.
Lan ning kono kok dilatih kon lillahi taala barang ngoten niku supayane pas minimal Allahu Akbar niat ingsun salat zuhur makmum krana Allah taala. Gen kelingan karo Gusti Allah. Awake dhewe salat iki kadang mulai takbir ngasih salam ki ora kelingan karo Gusti Allah kok. Nggih, kelingane malah tekan dindi biasane ngoten niku. Lah niki ya nggih Bu-ibu nggih. Kelingan kumbahane sintasi apa durung kae mau mancine mau dimasak kira-kira kobong apa ora kelingan putune iki tangi apa durung wis kelingane macam-macam ngoten niku. Nggih. Nah, minimal kuwi pas niat kuwi kelingan ning ngene Gusti Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang harus dibaca adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah. Baca Fatihah. Kalau orang itu tidak hafal baca Fatihah bagaimana? Wong kuwi kok ora hafal maca Fatihah, ya maca ayat-ayate Quran sing kira-kira dawane padha Fatihah. Fatihah ya ora hafal pemenah ayat-ayat sing liya kan. Kalau memang tidak bisa sama sekali diam. Dan Fatihah itu wajib dibaca baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, ini kadang ada pendapat wis diwaca imam merasa maca. Wis diwaca imam merasa maca. Ya ini pendapat yang nggih monggo kula ora ngerti niki ya. Lah, sekarang ngenten nggih, maca Fatihah niku bagi imam wajib, bagi makmum nggih wajib. Lah Pak, kadangkala mendengarkan Fatihahnya imam itu selesai, kita kan baru membaca Fatihah. Waktunya ora cukup piye. Seharusnya kita menggunakan tata tertib yang sing sapase niku sing sapase. Ketika imam itu sudah selesai Fatihah, waladhdallin, amin. Imam itu sebaiknya diam selama berapa menit? Selama kira-kira waktu itu cukup untuk membaca Fatihah bagi makmum. Jadi nak dadi imam berwaladhdallin amin meneng sih kira-kira Fatihah sak menit orang ngasih kira-kira setengah menit. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang ngasih setengah menit itu. Kuwi sesuatu alon-alon. Ya kira-kira imam kuwi menang setengah menit sih. Setengah menit. Memberikan kesempatan apa? Kesempatan kepada makmum untuk membaca Fatihah. Jadi makmum ki oleh kesunatan yang brungokke bacaan Fatihahnya imam dan mendapatkan kesunatan mendengarkan bacaan suratnya imam. Ayo ini terus, wah Pak Zainal buat praktek nih ah mulan. Mboten wonten Pak Zainal iki aturan kita mboten iki nang kalau delok ning di ning di nyuwun sewu. Ning di iki biasane waladhdallin amin. Makmum bismillahirrahmanirrahim. Mulai macane bar kuwi cepet sisan. Huwallahu ahadun la samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmum nggih maca bismillah alhamdulillah arrahmanirrahim wis ruku. Kepontal-pontal makmum enak ngoten. Niki sering kula niku. Dadi kadang napa jamaah wah kok mboten niki aturan kitabe niku kan nganten ya dikai waktu kesempatan entah setengah menit diam dulu bagi makmum supaya bisa membaca Fatihah nganten. Nah nggih lah dalam bacaan Fatihah yang perlu
perlu diketahui pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim menurut Syafi'iyah itu termasuk ayat dari Fatihah. Kalau menurut pendapat yang lain ada yang mengatakan Bismillah itu bukan merupakan ayat dari Fatihah. Ada beberapa pendapat, apakah ketika membaca Fatihah itu baca Bismillah apa tidak? Kalau indah Syafi'iyah itu harus membaca Bismillah. Ada pendapat yang lain tidak harus membaca Bismillah secara jahar. Bismillahnya secara sir. Jadi alon. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula nak ndeloki kados teng Mekah nika bismillah alon. Kadang onyok krungu kok. Nggih, kadang kalau mireng tegen mik, tapi begitu kerasnya kan alhamdulillahirabbil. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa tidak harus membaca bismillah. And then jur awake dhewe melu ndi? Wis melu momen ning Indonesia ngono wae. Ning Indonesia iki nggo maca bismillah, wis maca bismillah. Dan itu adalah karena kita sebagian besar masyarakat Indonesia mengikuti mazhab Syafi'iyah. Rasane neko engko takoki ora bingung. Kuwi menurut sapa kowe? Ya lah bingung malah anake ngono kuwi. Itu satu yang perlu diperhatikan bahwa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah waman asqata minal fatihah harfan aw tasydatan aw abdala harfan minha bi harfin lam tasihha qiraatuhu. Ketika membaca bismillah, kita tidak boleh meninggalkan satu haraf atau menambahi satu haraf atau menghilangkan tasdid atau mengganti haraf. Contoh misalkan alhamdulillah, lafat alhamdulillah diwaca ada dua al, namanya tawalud, berarti menambah satu haraf. Alhamdulillah sering niki ora alhamdulillah tapi alhamdulillah. Nah, alam ini cepet tak ngoten niku. Niki tawalud berarti menambah haraf. Bahwa ketika kita menambah haraf itu tidak sah Fatihahnya. Ketika tidak sah Fatihahnya berarti tidak sah sholatnya. Atau mengurangi tasdid, contohnya iyaka dibaca iyaka dibaca iyaka. Iyaka dibaca iyaka, tidak dikasih tasdid. Atau Rabbi dibaca alhamdulillahi Rabbi dibaca Rabbi ngono. Rabbil alamina ora Rabbil alamina. Ini juga tidak diperbolehkan. Mengurangi tasdid, menambah haraf atau mengganti haraf. Mengganti haraf. Contohnya ain diganti dengan hamzah. An'amta dibaca an'amta. Hamzahnya diganti dengan ainnya diganti dengan hamzah. Lepas kalau wis tuwa fasih-fasih kaya angel piye ora kudu fasih, kira-kira iki antarane tok karo tak beda. Ngono wae niku wis ngoten mawon. A karo A beda. Antarane A karo A hamzah beda. Ora njur kok njur wah kudu apa kudu fasih tenan. Ya sinau sithik-sithik kan ya mboten napa-napa. Ning ora kudu kok njur fasih nemen, kira-kira iso bedakake antara satu haraf dengan haraf yang lain. Lah, tapi kula niku nggih bir-bir menes tuwa ngaji yo angel. Kula tau ngaji karo wong tuwa. Wong tuwa wis umure swidak punjul. Fatihah niku sesasi rung rampung. Lho nggih. Ya ku saiki bener, sesuk baleni meneh. Saiki bener sesuk baleni meneh.
iki piye iki aduh wis akhire kira-kira rodok lulus wis ngono lah. Lho nggih, saestu. Riyen bapak kula niku lho nggih, jaman kula tasih alit niku kan mulang wong-wong sepuh-sepuh, wong-wong sing napa niku, wong-wong sing torekoan ngoten niku. Niku kan nggih karena di secara salate kan nggih pernah nggih. Le marai Fatihah iki pirang-pirang sasi nggih iso ya. Nggih. Anes tuwa yo angel tapi ya ora usah napa niku mboten perlu nganu. Saiki apa malih sakniki niku metodenya banyak dan peran pembantunya itu banyak. Ngrungokke HP iso, nganu iso, sebagainya. Nggih. Jadi tidak dipergolakan. Lah ini tidak sah dan ketika itu disengaja dalam arti kok wis panjen atau menyerupai disengaja maka sholatnya juga tidak sah. Dia wajib mengulangi bacaannya. Kemudian dalam Al-Quran ini harus tertib. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Diulak-walik ngono ki ra oleh. Harus urut dari Bismillah, Alhamdulillah sampai dengan terakhir walad dhalin. Kemudian yang kedua adalah mualah. Mualah dalam membaca Fatihah itu harus mualah. Mualah itu yang bagaimana? Mualah itu terus menerus. Gambaran mualah di sini adalah bahwa biayasil apa niku? Biayasila ba'da kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin ila bi qadri tanafusi. Jadi antara bismillah alhamdulillah itu disambung terus, orang kok tulis bismillahirrahmanirrahim tinggal tengok alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Nah ini lah. Terus bismillah alhamdulillah, kira-kira yang memisahkan itu adalah kira-kira saambekan gambekan tok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi malah kadang kala lucu nggih kadang kala. Ketika wakaf itu kita berhenti kemudian kita ambegan, saambegan. Ketika wasol disambung tidak wakaf. Niki harokatnya tetap. Misalnya ngaten Bismillahirrahmanirrahim, mandek. Alhamdulillahirabbil alamin, mandek. Ambek saambegan maneh. Ar-Rahmanirrahim. Nah, arti sambung Bismillahirrahmanirrahim mil. Nah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki nak diteruske ngoten niku. Nak mandek ya mandek, nak terus ya terus. Nak mandek kuwi saambekan dicipuk dimandek karo saambekan wakaf kak terus niku harokate ya melu diharokati. Ana sing bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim lagi wakaf ora terus tapi kok bablas iki ngene lah niki perlu untuk di anu Kak. Ana sing kadang kala ngoten niku. Nggih, kok tetap. Dan nah, karena di situ harus terus menerus tidak diperkenankan dengan tiga Bismillahirrahmanirrahim terus la haula wala quwata illa billah alhamdulillahirabbil alamin subhanallah. Malah ada salah-salahnya di antara itu zikir. Ini juga tidak diperkenankan. Kecuali zikir itu berhubungan dengan sholat. Contohnya makmum maca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Imam juga membaca Fatihah. Ini makmum bape nak ora maca Fatihah kok ndak selak. Kok ketinggalan, begitu tekan
iya karena butuh iya karena stain imam tekan waladolin oh ngonten makmum baca amin baru gitu terus kemalih angsal boleh angsal ngeten iki ada oh tadi mau coba mulai ini ki mboten memutus mualah mboten memutus terus menerus ngeten. Kemudian waman jahila Fatihah wa ta'azzarat alaihi adami muallimin masalan wa ahsana ghairaha minal Qur'an wajib alaihi sab'u ayatin mutawaliyatin. Wah ana iki yo kuwaturaken mau ana wong kok ora iso maca Fatihah karena memang tidak ada orang yang mengajar tapi malah bisa membaca bagus pada Quran selain Fatihah, maka wajib membaca 7 ayat yang terus menerus sebagai pengganti dari Fatihah. Dan atau ayatnya maca misalnya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin masih rampung ora Fatihah ora hafal malah alif lam mim hafal utawa ayat kursi ada sing sekiranya tidak mengurangi dari huruf-hurufnya Fatihah. Niki mun telas nggih wekdal nggih. Nggih, mun telas wekdal. Enten setaklet mboten? Antara bolin dengan amin itu ada bacaan. Oke. Antara waladhdallin dan amin itu disunatkan untuk diam. Diam menang sedulu. Waladhdallin amin. Nggih. Boten enten bacaan ngoten nggih. Bijing tenggene bab-bab sunat kesunatan salat. Ada lagi? Nggih. Salam itu Assalamualaikum warahmatullahi Besok dalam bab salam ada. Oh, wonten nggih. Nggih. Itu bab salam ada. Paling sedikit apa? Apakah assalamu tok apa assalamualaikum? Atau assalamualaikum warahmatullah. Kalau ditambahi wabarakatuh bagaimana? Bijing mohon tegene Bapak. Nggih. Nggih ada. Itu ada. Besok ada. Minimal bagaimana dan yang paling lengkap bagaimana? Tadi kadang orang yang karena boleh duduk sekali tadi apa? Pakai beliau bisa jalan dari rumah bisa jalan. Sampai ke sini langsung ambil tempat duduk langsung duduk. Padahal seharusnya tetap harus berdiri dulu. Kula mboten paham nih. Maksudnya dalam arti setahu saya dalam kitab yang mungkin ada pendapat yang lain, pendapat dari imam yang lain. Itu ketika memang orang itu mampu untuk berdiri tetap berdiri, semampunya berdiri. Dalam arti tidak kok nak lungguh kita di semaput utawa jadi masakoh itu suatu yang berat sekali. Sekira dia itu mampu berdiri itu tetap berdiri. Tidak hanya saat takbir, berdiri ya berdiri itu kalau misalkan kok mau berdiri kok jadi apa kui jungkel misalnya, ya itu boleh duduk. Mboten kalau langsung duduk tidak apa-apa. Kalau memang tidak mampu untuk berdiri, langsung duduk kenapa? Mboten tidak harus ketika ngadeg sik terus lungguh mboten. Kalau memang dia itu tidak mampu ya bagaimana lagi. Tapi sekiranya dia mampu, orang ketemu golek sendenan, misalnya golek pojokan yang pikir golek sendeh, nenten, niku tetap berdiri. Seperti kasus saya ya. Nggih. Habis jatuh itu kan nggak bisa
Jengkol itu nggak bisa nggak bisa neko. Nggih. Kalau berdiri dong bisa. Nggih. Nah, tapi payahnya nggak rokok karo kuwi lah. Makanya itu. Artinya mix bisa nggak? Misalnya berdiri. Nggih. Tapi kalau rokok nggak mampu ya, duduk gitu aja. Sebisanya berdiri nggih. Rukuknya ya sebisanya, mboten kudu kok njur kunen mboten. Paling tidak ndungkluk sithik ngoten. Ketika sujudnya ketika bisa sujud kok sikile ora iso ditekuk misalkan, ya mbek njlenjer apa-apa. Tapi tetap sujud. Kalau pakai susah dari berdiri langsung duduk ke kursi kayak sini dan pasti telat sholatnya. Nggih, ya kalau semampunya aturan itu ngoten niku. Kecuali memang tidak bisa sekali sama yang sujud dadakan. Ya kira-kira dia itu membungkuk di bawahnya dari rukuk. Nak rukuk ki bungkuk sithik enten, mangke sujudnya rada bungkuk rada akeh. Masalahnya kan apakah itu posisinya duduk gitu loh ya. Karena kan posisinya normal itu nggak bisa untuk sandara. Bungkul itu nggak bisa untuk sandara. Nggih. Masalahnya itu harus duduk misalnya. Ini diri sudah menyiapkan ini, terus Allahu Akbar. Kemudian sampai rukuk bisa. Rukuk masih bisa kan? Ya. Terus sujud nggak mampu duduk begini terus begini. Mungkin kan? Saya belum bisa menjawab nih, terus sangat. Bahwa mangke dengan bab sujud ada mangke karena ini belum saya pelajari sepenuhnya mangke bab sujud, bab rukuk, bahwa ini yang tidak bisa bukan masalah berdirinya tapi adalah sujudnya. Kalau sekilas saja bahwa ketika orang itu tidak bisa sujud, dia itu merkungkung dalam dingklu iki lebih bawah daripada rukuk. Manten. Kalau masalah lungguhnya, lungguh niku ora kudu lungguh iftiras mboten, lungguh ning kursi ora apa-apa. Lungguhe berdiri tetap bisa. Nah, sujudnya sing ora iso kuwi mau semampunya dia. Itu sing. Ya sujud kan duduk nggih. Tapi kan berdiri bisa nggih. Ya, nggih ngoten niku. Jadi besok ketika bab sujud ini baru jawaban sekilas nggih. Besok bab sujud bahwa ketika seorang itu tidak mampu untuk sujud karena hal bagaimana niku sing sepemahaman saya yang paling adalah dia itu dungluke sak ngisore rukuk. Sak ngisore rukuk. Atau mungkin mriki pas loro. Nggih. Mbon ngaten nggih? Nggih, minjing malih. Ini berkembang banyak nih ngono nggih. Memang ketika ngaji nang dengan berkembang terus wonten nggih. Lalu nggih wong saya juga pernah kok ketika nanti membahas jamaah. Ada ketika kasus itu misalkan wong yo nalikane ngalah gampang lah akeh lah. Napa niku imam tangi rakaate wis papat adalah tambah meneh 5. Makmum bingung kok. Enek sing madeg melu ngadeg, ana sing lungguh, ana sing piye muni subhanallah makmum imame tetep bablas iki. Loh nggih. Lah ini ketika kita tidak tahu, kalau tahu oh ngene awake dhewe tetep lungguh dan sebagainya. Lah iki kasus-kasus itu banyak ngoten lho. Ternyata ketika terjadi kasus-kasus ngeten iki awake dhewe bingung ngoten lho. Bon, ini Fatihah belum tentang tadi belum masalah. Kalau kemarin kan sudah kita bahas mengenai Fatihah makmum masbuk kan sudah. Makanya ini tidak saya terangkan lagi. Bon, nggih. Kalau kita ngenterin nggih, nggih. Kelepatan yang pangapunten mugi-mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.